Pentingnya fokus kepada produk Smartfren membuat Malibu maju dan berkembang bersama Smartfren. Siapa kita? Smartfren. Smartfren. Wow, wow, wow. Hai Takiser, Smartfren dan Smartfrenzy. Selamat datang dalam acara program kita yaitu You Can See Smartfren Wow, wow, wow. Kita ada narasumber yang jelasnya pastinya narasumber ini saya juga kenal ya. Dia mitra outlet kita dan narasumber kita ini mempunyai pengalaman yang banyak dan lebih. Kira-kira juga bisa membuat inspirasi untuk Takiser, Smartisan maupun Smartfrenzy. Di mana perjuangan outlet ini luar biasa sekali. Dan saya melihat juga bahwa perjuangan outlet ini membuat bangga rekan-rekan mitranya juga maupun teman dan sahabatnya. Nah, kita nanti narasumber kita dari Kudus. Nah, di Kudus itu ada tempat-tempat ikon gini kayak kota Semarang ini, yaitu Menara Kudus. Di mana keindahan kota ini ada di situ semua. Outlet ini bernama Malibu Sale, ya, yang ada di kota Kudus. Ya, nanti kita akan ke Kudus, kita akan lihat juga. Malibu Sale ini pemiliknya adalah Mas Fauzan. Nah, Mas Fauzan di sini akan menceritakan banyak hal tentang keberhasilan dia maupun jalan hidupnya, ya. Kira-kira bisa menginspirasi juga buat teman-teman lainnya untuk lebih berjuang lagi dan lebih sukses lagi. Jadi tetap stay tune dan pantengin program kita, ya. Jangan lupa like, ya, terus subscribe, ya. Jangan lupa bunyiin loncengnya nih, biar kita semakin semangat buat video buat kalian, ya. Yang pasti harus ditonton nih, supaya apa? Supaya kalau ditonton, yang pasti teman-teman akan menambah pengetahuan tentang Smartfren maupun tempat-tempat yang menarik dan ikonik lainnya di mana kita syuting. Stay tune dan pantengin Takis NCJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Nur selaku owner dari CV Malibu Anugrah Huta dengan nama toko retail kami yaitu Malibu Seluler. Malibu Seluler berdiri sejak 2005. Awal saya berkarir atau membuat toko itu tidak sengaja sebenarnya. Saya dulunya adalah sebagai penyuluh pertanian karena saya cita-citanya jadi petani yang sukses sebenarnya. Saya juga pernah menjadi sopir pribadi sebuah perusahaan
juga. Kenapa saya memilih ke dunia seluler? Karena saya melihatnya dulu seluler akan berkembang jauh lebih cepat dan mempunyai industri yang lebih bagus dibanding di dunia pertanian, karena di Kudus ini adalah industri korporasinya lebih banyak daripada di dunia pertanian. Malibu Seluler awal berdirinya juga tidak serta-merta seperti yang sekarang mempunyai 6 cabang. Dulu kita tokonya ukuran 2,5 meter kali 4, jadi kecil banget. Beda dengan yang sekarang ada beberapa cabang di Kabupaten Kudus. Di 2005 itu banyak banget kendala yang terjadi, tetapi saya tetap masih bertahan. Kenapa? Karena kondisi saya yakin dengan kondisi industri solar yang akan datang itu pasti akan jauh lebih mumpuni, jauh lebih cerah dibanding yang di dunia pertanian pada saat dulu. Tujuan bisnis Malibu Solar adalah tujuannya bukan hanya soal uang, tapi bagaimana bisa memanusiakan manusia. Pertama kali saya melihat Smartfren itu pada saat industri Smartfren menawarkan gadget dan modem, ya. Tetapi di Malibu Solar sendiri itu tidak jualan gadget, tetapi kita tertariknya ada di modem pada saat. Karena kenapa? Pada saat pertama kami melihat Smartfren bagus itu di industri 4G akan ke depan jauh lebih cepat. Saya memulai jualan Smartfren itu dari kartu yang di reload atau pakai koktel kalau bahasa dulu, itu era-era pertama. Nah, kenapa? Karena dia dimasukkan di dalam modem SP-nya 13 GB. Dengan adanya produk-produk Smartfren dan kita mengikuti program-program dari Smartfren, ini tentunya makin meningkatkan taraf hidup kami, terutama di Smartcoin. Sampai distribusinya juga mudah dan penjualannya juga enak, tetapi cuannya juga akan menjadi berlimpah. Thank you untuk Pak Joko dan Pak Dedi yang sudah membuat produk Gokil Max ini keluar. Dengan adanya Gokil Max ini kita bisa kejar nih program-program Jalar dan lain-lain, karena jadi nilai andalan. Kita semakin untung cuan dan bisa ningkatin penjualan di toko kami. Di Smartfren di samping ada program Jalar, ada namanya program Sobat. Nah, saya mau nyoba nih program Sobatnya seperti apa nih. Saya lihat luar biasa teman-teman itu menggunakan program branding outlet Sobat ini, hampir kayak apa ya kita bilang, detik film yang luar biasa, dari mulai custom pewayangan sampai punya ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang out of the box saya bilang ya. Tapi saya coba nih, ya jujur aja kita nggak pernah namanya ikut-ikut program branding. Dari mulai 2016 saya nggak pernah ikut program branding, tetapi di Smartfren saya akan mencoba ikut program branding. Don't miss it. Harapan saya untuk program-program Smartfren di Jalar yaitu membuat program yang lebih menarik lagi, diikuti dengan hobi gitu. Contoh terkecil, kalau pas jalan-jalan mungkin di Eropa atau di Asia bisa pas dibarengin nonton bola atau nonton MotoGP, kan lebih seru tuh. Ya, dan jiwa korsanya pasti lebih ngejar di Smartfren maupun di jalannya, pasti akan berlomba-lomba gimana cara untuk bisa tercapai target tersebut. Karena ini urusan hobi, bukan urusan asal kejar targetnya itu. Dan untuk Smart Coin sendiri saya rasa itu sudah bagus ya, tapi ditingkatkan lagi di Smart Coin-nya aja, di tampilannya atau di webnya aja. Karena di dunia seluler itu valuasinya atau orang akan menggunakan itu jauh lebih banyak, karena satu orang pasti tidak akan mempunyai satu handphone, pasti akan mempunyai 2 sampai 3 handphone tentunya. Makanya industri ini akan manis atau cuannya lebih banyak itu, dan berkembangnya lebih cepat. Saya mengenal sosok dari Pak Joko Tata Ibrahim pada saat di Smartfren, pada saat jalan-jalan tentunya. Luar biasa, tokoh inspiratif, walaupun juga usia juga nggak muda, tetapi energiknya nggak pernah habis tentunya. Ini saya juga sampai pernah tanya, sukses untuk tetap energik itu apa? Kalau orang Jawa namanya jamunya itu seperti apa? Ya, sangat menginspirasi. Salah satunya beliau bilang bahwasanya kita tetap ceria, kita tetap happy. Itu yang selalu saya
ingat-ingat dari kata-kata beliau ya. Dan tentunya pasti teman-teman yang ikut program SmartFriend merasa kayak sosok dari seorang Pak DT ini sebagai sosok pelayan maupun bos yang luar biasa gitu. Walaupun beliau adalah seorang CEO dari SmartFriend, tetapi kalau pas kondisi kita bareng-bareng ini tidak ada sekat antara saya sebagai CEO dengan kami sebagai outlet kecil gitu. Di SmartFriend selain Pak Joko Tata Ibrahim ada sosok yang menginspirasi saya juga, yaitu Pak Deddy Irawan. Dulu juga pernah datang dan berkunjung di gubuk kami di CV Malibu. Beliau sosok yang sangat hangat, seorang entertain dan marketing yang luar biasa ya. Meskipun beliau juga seorang CSO di SmartFriend, kata-kata yang selalu saya ingat dari beliau adalah buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti, dengan bekerja dengan sepenuh hati. Ini yang luar biasa yang selalu saya ingat dari kata-kata beliau. Dengan adanya peningkatan omset yang sangat luar biasa dan omsetnya yang makin besar, kami dari Malibu Seluler membuat tim khusus untuk mempercepat pendistribusian, mempercepat omset dan lain-lain biar menjadi lebih besar, lebih bagus dan omsetnya menjadi lebih cuan. Pentingnya fokus kepada produk SmartFriend membuat Malibu maju dan berkembang bersama SmartFriend. Siapa kita? SmartFriend. SmartFriend. Wow, wow, wow. Kemauan yang keras adalah senjata untuk mengubah dunia. Ambarawa, di kota kecil ini, juara sel tumbuh dan berkembang bersama SmartFriend. Dari outlet yang biasa saja, SmartFriend mengubah juara sel menjadi outlet yang luar biasa. SmartFriend telah banyak mewujudkan impian kami. 4 sehat 5 sempurna bersama SmartFriend membuat juara sel maju dengan pesat. Keuntungan yang sempurna, jelas, produk SmartFriend laku keras. Kami mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Bonus SmartCoin yang melimpah membuka kesempatan kami untuk membuat cabang-cabang baru. Program trip dan adjustment yang mengesankan. Kami bersama SmartFriend sudah seperti sebuah keluarga. Hadiah kejutan dari SmartFriend menjadikan kami mitra outlet selalu terapresiasi dan termotivasi. Buyback garansi dan regulasi harga memberikan rasa nyaman dalam perjualan SmartFriend.
Banyak pencapaian luar biasa yang sudah kami raih bersama Smart Friend. Kedepannya, kami ingin mendapatkan pencapaian yang lebih baik dari sebelumnya. Smart Friend telah membuat kami menjadi juara yang sesungguhnya. Smart Friend memberi kita semangat pantang menyerah. Terima kasih Smart Friend atas kontribusi untuk bangsa dan negara. Smart Friend, love Indonesia. Smart Friend, love Indonesia. Unlimited kuotanya, non-stop internet. Smart love Indonesia. Unlimited kuotanya, non-stop internet. Teman-teman Takiser dan Smart Friend dan Smart Design, sekarang kita ada di Kota Lama. Ini saya lagi jalan-jalan di salah satu ikonnya. Kali ini kita juga kedatangan narasumber yang keren, yang menarik, juga membuat inspirasi banyak outlet maupun masyarakat luas. Dari pengalaman hidupnya kita bisa mencontoh bahwa orang ini mempunyai jiwa dan tekad kuat untuk menjadi sukses dan berhasil pastinya. Jangan lupa tetap stay tune dan pantengin kita, YouTube kita, dan jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga teman-teman bunyikan loncengnya juga supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang baru yang bisa membuat teman-teman mendapatkan informasi yang menarik dan keren. Stay tune. You can see Smart Friend. Wow, wow, wow. Perkenalkan, nama saya Ari dari Juarasel Klaster 3 North Central Java. Saat ini Juarasel sudah ada 5 cabang tersebar di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Salam dari Ambarawa untuk Indonesia. Wow, wow, wow. Sedikit cerita yang bisa saya share kepada teman-teman outlet bahwa sebelum saya menjadi Juarasel, sebelum saya mempunyai atau memiliki usaha seluler, sebelumnya saya pernah jualan es keliling, jadi tukang parkir, kemudian kerja sebagai waiters di kafe. Jadi semuanya melalui proses, dan proses itu memang tidak mudah. Proses itu mendewasakan. Sampai akhirnya saya memiliki outlet, kemudian membuka cabang, sampai pada tahun 2018 saya gabung dengan Smart Friend. Jadi awalnya saya ikut program Smart Friend atau saya berkenalan atau bekerja sama dengan Smart Friend itu di tahun 2018 akhir. Waktu itu akhirnya saya dapat program atau berkesempatan untuk ikut serta di program jalan-jalan ke Vietnam waktu itu. Kemudian jalannya di bulan Maret 2019. Untuk di Smart Friend sendiri, Juarasel udah pernah berpartisipasi dalam berbagai macam program bersama Smart Friend. Di antaranya ada program Jedar, Jalar, Jalin, Sobat, dan semuanya alhamdulillah kami pernah achieve dan juga pernah menang di sana. Termasuk yang terakhir di Sobat, kita pernah jadi best of the best nasional di kategori Gold. Oke, yang paling berkesan untuk program dari Smart Friend tentu aja program trip jalan-jalannya seperti Jalar dan Jedar juga. Kemudian Jalin itu memacu kami Juarasel untuk juara lebih banyak, juara lebih oke lagi, lebih maksimal, lebih optimal. Selain itu kami juga termotivasi untuk selalu berkembang. Dengan program Sobat itu kami terus berkreasi dan berinovasi untuk jadi yang terbaik. Jadi kami senang banget dengan program-program seperti Sobat ini. Jadi untuk
Smart Friend, masukan saya mungkin semacam program bagi mitra outlet yang udah jualan perdana Smart Friend. Jadi bila perdana itu diisi ulang sama customernya terus diisi ulang terus, mitra outlet ini akan mendapatkan cashback atau semacam reward semacam itu. Jadi mitra outlet juga termotivasi untuk mempertahankan customernya lebih banyak lagi dan semakin banyak isi ulang. Yang paling berkesan dari reward yang saya terima bersama Smart Friend yaitu jalan-jalan ke Jepang. Kenapa? Karena dari kecil saya tertarik banget dengan negara Jepang dan akhirnya saya bisa ke Jepang untuk pertama kalinya bersama Smart Friend. Visinya yang jelas dulu sih hanya ingin jadi outlet seluler tradisional nomor 1 di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Kemudian karena itu menurut saya udah sangat mendekati dan kini ya kita naik kelas, pengen di Jawa Tengah, pengen di seluruh Indonesia nomor 1. Tapi nggak menutup kemungkinan karena memang perubahan itu pasti dan yang pasti adalah perubahan. Kita juga harus mengikuti perubahan itu di bisnis global ini ya kita harus mulai juga ke online sih nanti gitu. Jadi memang udah kita mulai migrasi ke online dan jualan kita juga nanti akan banyak lewat sosial media. Karena 3-5 tahun ke depan kita nggak tahu tradisional. Jadi mau nggak mau kita juga harus aware sama perubahan. Joko itu orangnya powerful sekali, luar biasa, konsisten, orangnya fokus dengan kerjaannya ya. Saya pernah di chat tuh jam 5 pagi sama Pak Joko, padahal semalam tuh habis ketemu saya sampai jam 11 malam. Jam 5 beliau udah bangun, udah olahraga, kemudian setiap trip servis luar biasa ke outlet gitu. Tidak ada di operator lain figur seorang Pak Joko Tata ini. Jadi luar biasa sekali. Paling penak melu Pak Joko Tata. Pak Dedi banyak cerita ketika trip, ketika ketemu waktu catering ataupun temu outlet. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Pak Dedi. Pak Dedi, kalau Pak Joko mungkin secara garis besar, Pak Dedi lebih ke detailnya juga. Banyak masukan buat outlet, banyak masukan buat juara sel dari Pak Dedi juga. Beliau membimbing kami dan memberikan masukan-masukan yang positif, terutama buat juara sel pada khususnya. Kemauan yang keras adalah senjata untuk mengubah dunia. Jadi sebenarnya kita itu mampu untuk mendapatkan apapun yang kita ingin raih, kita mampu untuk meraih apapun yang kita cita-citakan selama kita mempunyai kemauan, mempunyai niat. Jadi semua berawal dari diri sendiri, kita melawan diri sendiri, baru kita bisa menang melawan apapun yang akan kita lawan di hadapan kita. Siapa kita? Smart Friend! Smart Friend! Wow, wow, wow! Hari ini saya sudah berhasil redeem koin Fit dari Smart Friend. Ayo teman-teman semua, ikut juga program Fit, keuntungannya lumayan loh. Terima kasih, salam cuan. Hai guys, Takiser, Smart Friend dan Smart Fancy. Sekarang kita posisi lagi di Pantai Empu Rancak, Jepara, bagian utara dari Pulau Jawa. Banyak pemandangan yang keren. Di sini kita ambil latar dan setting yang bagus. Dalam kesempatan ini, kita juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik dan keren, yang pastinya membuat inspirasi buat teman-teman Takiser, juga Smart Friend dan Smart Fancy. Bahwa kesuksesan itu datang dari keuletan kerja dan kinerja yang giat. Pastinya narasumber kita ini akan membuat inspirasi yang luar biasa, inspirasi yang keren, dan bisa jadikan contoh bagi teman-teman yang ingin berusaha kuat untuk mendapatkan kesuksesan. Dari video-video yang kita sudah tampilkan, kita sudah lihat banyak beberapa komen maupun tanggapan dari teman-teman bahwa Smart Friend itu selalu memberikan keuntungan yang lebih. Tapi juga ada komen-komen yang membangun kita juga ya. Pak, hanya diperhatikan outlet-outlet besar saja. Ternyata tidak. Nah, dalam video ini akan kita bahas habis mengenai kerjasama dengan Smart Friend itu menguntungkan. Jadi bukan hanya outlet besar, tapi juga dengan outlet kecil.
Nah, kalau kita melihat lagi, ini banyak narasumber yang menarik, dan narasumbernya ini banyak nih ya, teman-teman Takiser dan Smart Friends dan Smart Frenzy. Rekan-rekan outlet kita ini adalah rekan-rekan outlet retail ya. Ini frontliner, jadi bukan pemilik toko. Jadi banyak sekali yang mereka sudah alami dan dapatkan, dan asli ya. Ini bukan hoax. Bahwa mereka mendapatkan bonus yang maksimal dari Smart Friend begitu ya. Yang penting terus pantengin ya apa yang sudah diedukasi oleh teman-teman SFA di lapangan, teman-teman merchandise di lapangan, teman-teman sales maupun yang lain yang datang ke lapangan dari Smart Friend. Pastinya outlet-outlet juga akan bisa dapat hal yang sama, keuntungan yang lebih dari program Fit ini begitu. Rekan-rekan Takiser, Smart Friend dan Smart Frenzy, boleh dilihat ya nanti real ini bukti nyata dalam video ini bahwa menerangkan tentang mereka cara mendapat insentif dari program Fit. Fit itu apa sih? Fit itu adalah Frontliner Incentive and Trip. Jadi program ini adalah program dikhususkan oleh retail. Ya, retail adalah outlet yang ya bukan hanya kecil ya, intinya outletnya keberadaannya ada dan mempunyai ID outlet gitu. Nah, dengan adanya program Fit ini yang jelas pastinya keuntungan outlet akan bertambah dan makin bertambah tinggi begitu. Sudah punya ID outlet, download Fitnya. Nah, dari Fit itu kita bisa aktivasi melalui aplikasi tersebut begitu. Tetap stay tune dan pantengin Takis kita, yaitu Takis NCJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bunyikan loncengnya. Dengan membunyikan lonceng, Anda akan terus mendapatkan video-video yang kreatif dari kami dan menarik. Thank you. Nama saya Thomas Adiwa, asal kota dari Magelang. Nama counter Ahmad Production. Counter ini berdiri sejak tahun 2008 sampai sekarang. Daerah sini sinyal smartphone itu memang bagus dan banyak yang cari kota lebih gede. Misalnya kota Gokil itu kan sekarang dapat kota lebih banyak, gede, harganya lebih murah, dan pada nyari itu. Dapat memotivasi saya bekerja lebih keras itu adalah selain menambah pengalaman juga lebih tertantang dan juga dapat ingin lebih mengembangkan lagi. Dalam hidup saya mempunyai moto yaitu pasukan anti prei. Jangan lupa buat teman-teman frontliner Smart Friend untuk tetap semangat dalam mengaktifasi perdana Smart Friend. Halo, nama saya Heru Ropang Budi dari frontliner Minion Sales Kolilo Pati. Motivasi saya ikut program Fit karena banyak keuntungan. Yang pertama, aplikasi Fit ini memudahkan saya untuk membantu registrasi kartu perdana yang dibeli pelanggan. Yang kedua, insentifnya besar dengan insentif maksimal 1 juta per bulan. Ditambah lagi, ada insentif kompetisi 3 terbaik cluster dengan hadiah 2 juta dan terbaik region 5 juta. Itu yang membuat saya terpacu untuk mengejar program Fit ini. Selain menambah insentif, juga menaikkan penjualan outlet di mana saya bekerja.
Cara saya mengejar, saya selalu menawarkan produk SmartFriend kepada setiap user yang datang, terutama pada pelanggan yang belum pernah pakai kartu SmartFriend. Saya juga menjelaskan keuntungan-keuntungan yang didapat dengan menggunakan kartu SmartFriend, dengan harapan pelanggan akan kembali untuk isi ulang karena puas dengan pelayanan saya dan penggunaan SmartFriend. Program unlimited itu tuh yang LED cepat. Untuk yang kecil-kecil itu di 17,5 itu. Sama sekarang yang lagi maraknya unlimited 7 hari. Harapannya SmartFriend kedepannya menjadi yang lebih baik. Motonya kerja itu kudu dan harus asik. Halo guys, nama saya Edwin Widianto dari Counter Mandiri Wincell, Semarang. Awal berdirinya Counter Mandiri Wincell dulu hanya berjualan pulsa, voucher, itu pun masih sedikit, masih 3 voucher, pulsa dengan modal 400.000 saja. Dari sales itu kita diperkenalkan yang namanya Fit, program Fit. Waktu itu dimasukkan ke grup WA, iseng-iseng ngechat orang SmartFriend, gimana caranya branding gitu. Akhirnya bisa di branding dengan syarat aktivasi 3 perdana dalam waktu 1 hari. Dalam waktu 1 bulan 90 aktivasi, dan itu pun sebelum 1 bulan bisa ke branding. Dan berjalannya waktu 3 bulan, akhirnya saya tidak sangka juga menang Fit Semarang. Untuk teman-teman semua, pesan dari saya tetap optimis dan bersabar dalam membuka usaha counter. Tidak semudah yang dibayangkan, harus bersabar dan kerja keras. Sekian dari saya, terima kasih. SmartFriend, wow wow wow. Saya Taufik Abdurrahman dari Pertaminisel dari klaster 1 Semarang. Saya sudah gunakan Fitpoint loh, banyak cuannya. Mari untuk para outlet gunakan Fitpoint biar cuannya makin gede. Terima kasih SmartFriend. Halo, saya Regi dari Biljaksel, klaster 3 Ambarawa, sudah mendapat cuan dari Fit ya. Ayo tingkatkan registrasi melalui aplikasi Fit. Gaskan. Hai Sobat Fit, jangan lupa aktivasi SmartFriend sebanyak mungkin agar kalian dapat cuan yang banyak dari SmartFriend. Saya sudah membuktikannya sendiri. Kalau tidak percaya, langsung buktikan. SmartFriend, cuan maksimal. Hai guys, saya Tina dari Himawan Sel Pekalongan, klaster 16. Gunakan aplikasi Fit biar kalian dapat cuan lebih banyak. SmartFriend, wow. Assalamualaikum, saya Ade Hermawan dari Kirana Sel, klaster 17. Pakai terus aplikasi Fitnya, makin banyak cuannya. Terima kasih SmartFriend. Halo guys, kami dari Masuki Jam, outlet area BO Purwodadi Kosutur 19. Buat outlet-outlet yang ingin dapat cuan banyak dari SmartFriend, pakailah aplikasi Fit. Untuk registrasinya dijamin dapat cuan maksimal loh guys. Hai Sobat SmartFriend, kami dari outlet RBSL area Bolo. Buat outlet-outlet nih yang dapat cuan banyak dari SmartFriend, yuk aktivasi pakai APK Fit. Udah terbukti dapat uang banyak loh guys. Hai guys, kami dari Farisel, outlet area Ngantor Tawangharjo, Jalan Peruta Jemura nomor 16. Buat kalian outlet-outlet yang ingin mendapatkan cuan maksimal dari SmartFriend, kalian bisa mendownload aplikasi Fit. Untuk registrasinya dijamin kalian bakal mendapatkan keuntungan yang maksimal loh guys. Selamat mencoba. Halo, nama saya Eri dari klaster 20 Pati. Mau dapat cuan banyak? Ayo registrasi pakai Fit dari SmartFriend. Pagi, saya Wahyu Purnomo dari Sahira Sel dari Rembang klaster 21 sudah random aktivasi cuan Fit Emoni Simobi Sinarmas. Ayo registrasi Fit aja, SmartFriend, wow wow wow. Halo teman-teman outlet semua, nama saya Koir Ismail dari Counter Kolega Sel klaster 21 Blora.
Hari ini saya sudah berhasil redeem koin Fit dari Smartfriend. Ayo teman-teman semua, ikut juga program Fit, keuntungannya lumayan loh. Terima kasih, salam cuan. Selain kita bagi-bagi jus seperti tadi sebelumnya, kita juga ketemu dengan leader-leader seperti RH, Ernom, RDA, RPL, segala macam, karena salah satu tujuan kita di sini adalah mendekatkan hubungan tim dan leadernya masing-masing. Wow, luar biasa nih. Hai Smart Fancy dan Smart Season, jumpa lagi ya. Nah, saya ini sekarang kedatangan tamu keren dan luar biasa. Ada bidadari cantik turun dari kayangan ya. Aduh, saya juga nggak tahu nih bidadari dari mana ya gitu. Tapi so far ini ciwi-ciwi ini yang bikin happy orang semua ini guys. Ya, jadi Smart Season, Smart Fancy, jangan lupa nanti pantangin terus di acara kita yaitu Takis ya. You can see Smartfriend. Wow, wow, wow. Ya. Oke, kita langsung aja masuk dalam Takis. Kita bareng ya. You can see Smartfriend. Wow, wow, wow. On Takis NCJ. Oke, saya siang ini kedatangan tamu cantik ya. Dari pulau mana nih? Nanti bisa dijelaskan di sini. Ya. Ngomong-ngomong sebelum sampai ke sini, saya tanya dulu nih, mungkin diperkenalkan dulu namanya ya. Yang dari samping kanan saya siapa, samping kanan saya siapa juga. Mau yang besar apa yang kecil? Oke, jadi kita ngomongnya santai aja. Nah, kita di sini sudah mematuhi protokol kesehatan yang ketat pastinya. Kita semua sudah divaksin, benar Mbak Ruth? Yes, benar. Ya, oke, kita divaksin. Berapa kali Mbak Ruth? 3 kali. 3 kali? Oh, berarti yang ekstra nih. Ini nakes apa karyawan nih? Saya gak ada panas. Mbak Dian? 2 kali. 2 kali. Oke. Sebelum kita lanjut ke sana, mungkin bisa diperkenalkan dulu narasumber kita yang dari samping kanan saya mungkin. Halo, panggilnya apa nih? Halo. Smart Season dan Smart Fancy. Smart Season dan Smart Fancy. Halo Smart Season dan Smart Fancy, saya Ruth. Saya employer branding dari People Engagement Smartfriend. Hai Smart Fancy dan Smart Season. Saya dengan Dian Alfonsa dari People Engagement. Wow. Apa itu artinya People Engagement ya? Sebelum ke sana nih ya, sebelum kita jauh lagi, itu apa sih People Engagement dulu? Jelasin dulu nih. Baru People Engagement itu apa kan? Jadi di setiap perusahaan itu pasti mereka punya karyawan. Nah, karyawannya itu pasti harus di-maintain supaya tetap happy, tetap produktif, tetap semangat tentunya, supaya mereka semangat kerja. Nah, fungsinya People Engagement ini supaya kita bertanggung jawab untuk membuat teman-teman Smart Fancy tetap semangat, tetap bahagia, tetap produktif. Oh, begitu ya. Jadi ini adalah tukang bikin orang happy. Ya. Happy kalau nggak happy kan kita nggak bisa produktif. Oh. Sebelum kita bekerja, kita mau produktif, kita harus happy dulu. Harus happy ya. Kuncinya happy supaya bisa produktif. Benar ya? Begitu ya menurut ya bagiannya. Oke. Sebelum lari ke sana, mungkin bisa disapa dulu teman-teman kita dalam rangka apa nih ke Semarang? Ke Semarang kita ingin menyapa lebih dekat, langsung, apalagi
pandemi sudah mulai landai ya, kita pengen banget menyapa langsung, tidak selama ini kan lewat online, kita lewat Zoom, sekarang pengen langsung ketemu dengan teman-teman karyawan di Semarang. Ini adalah kota kedua. Minggu lalu kita ada di Jawa Barat, sekarang kita ke Jawa Tengah. Wow, berarti ini perjalanannya gimana nih dari Jakarta ke Semarang gimana nih? Mungkin bisa diceritakan nih Mbak Dian. Wah, kita seru banget. Karena di tim kita itu memang kita tim kecil, tapi luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena kita tuh punya masing-masing, punya dipegang masing-masing. Jadi kita itu punya kesibukan masing-masing. Jadi ini luar biasa dari Jakarta perjalanannya. Kami ada tim berempat, kita naik jalan darat pakai mobil dan baru naik pesawat. Oh, oke. Berarti baru naik pesawat? Kenapa baru naik pesawat? Kenapa? Dia ngejar karena baru itu, kalau boleh sering lihat acara webinar kita, itu baru tuh sering jadi narasumber ya, jadi moderator ya, jadi memang harus ngejar waktu untuk acara gitu lagi gitu. Jadi kita sibuk man. Sibuk woman. Woman ya, begitu. Bukan karena senang dicolok ya? Iya, mana-mana harus colok ya, senang dibahagiain. Senang dibahagiain. Oke. Nah, sekarang cerita sedikit nih ya. Sebelumnya kan mungkin di perusahaan yang lama ya, sebelum bergabung di SmartFriend, kira-kira apa sih bedanya setelah masuk di SmartFriend begitu loh? Barut atau Mbak Dian boleh? Silakan. Aku dulu nih. Boleh. Jadi kalau aku pribadi, sebelumnya aku biasa handle marketing ya, marketing, branding, tapi ke produk. Nah, masuk ke SmartFriend, terjun bebas ngurusin orang-orang. Itu kan pasti beda tuh, kan benda mati ke benda hidup. Jadi otomatis harus lebih ekspresif, harus lebih bisa mingle sama orang-orang, dan harus bisa simpati dan empatinya dipakai. Pertama kalau di people engagement itu kita main empati ya, bahwa nggak boleh baper tapi kita harus baper juga gitu. Jadi tengah-tengah tuh, nggak boleh baper tuh artinya kita nggak boleh bawa perasaan. Kita harus pintar baik-baik, kita ngerti perasaan yang lain, kita harus bisa juga harus tahu karakter dari karyawan, benar ya. Tapi at the same time juga kita tidak boleh terlalu membawa perasaan, karena harus pakai logika juga. Karena ada people engagement itu sebenarnya sebuah departemen yang ngurusin luas banget tuh Mas. Jadi nggak hanya, kan tadi aku bilang bagian orang, nah bagian orang ini juga kita pakai strategi. Strategi ini juga salah satunya kenapa kita ke Semarang. Nah, Semarang ini selain kita bagi-bagi jus seperti tadi sebelumnya, kita juga ketemu dengan leader-leader seperti RH, Ernom, RBA, RPL segala macam, karena salah satu tujuan kita di sini adalah mendekatkan hubungan tim dan leadernya masing-masing. Wow, luar biasa nih. Ini kalau saya baca ini ada di jurnal terapan psikologi nomor berapa begitu ya? Kalau di kampus dulu ya. Ini SKS 4. SKS 4 ya. Jadi udah pakai terapan nih, langsung praktek di lapangan ya. Nah, gitu. Luar biasa juga ya. Nah, ngomong-ngomong nih, setelah bergabung di SmartFriend, nah kalau di SmartFriend ini Mbak Ruth tuh udah berapa lama, Mbak Dian berapa lama sih? Mungkin bisa diceritakan selama berapa lama itu udah dapat pengalaman apa aja ya? Monggo. Saya duluan ya Mbak. Saya di SmartFriend luar biasa per 1 Desember nanti yang ke tahun ke-15. 15. Luar biasa ya. Kalau ditanya kenapa, kok betah banget. Karena di SmartFriend itu rasanya memang dari saya mulai gadis sampai punya anak 2, dari mulai langsing sampai langsung. Luar biasa banget sini. Jadi bikin happy, dan saya juga di SmartFriend udah pindah-pindah ke berbagai, sudah pernah merasakan menjadi sales, sudah pernah merasakan menjadi tim branding, tim community dan lain-lain. Luar biasa ya pokoknya. 15 tahun dan sangat menikmati sekali. Kalau baru udah berapa lama ya Mbak? Aduh, saya masih probation. Saya baru 2 tahun 9 bulan berprobation. Saya kok bilang probation itu 3 tahun. Oh begitu ya. Tapi kok udah lekat di hati teman-teman semua ya, terus terang ya, karyawan juga staff semua udah tahu semua gitu, karena memang udah famous kayaknya ya. Iya. Gak hanya people engagement, kita juga terutama yang ngurusin ID card, apal muka, apal nama. Jadi kalau misalnya ada yang lewat atau misalnya ini ketemu tuh ini. Pasti aku tahu, ini bagian ini, namanya ini, tagline-nya ini tuh udah hafal ya. Oh begitu ya. Teman-teman karyawan kalau mau tahu Barut gak akan ketahuan, karena Barut ini adalah miminnya IG Live@SmartFriend. Jangan lupa di follow
follow, like, IG live aja Smart Friend biar KPI-nya masuk. Jadi nih ya teman-teman, kalau mau tahu siapa miminnya IG live Smart Friend, ya ini samping saya gitu. Ya kalau mau dikepoin bisa lah, masih single loh. Single ya Pak ya. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya sih. Sebenarnya apa sih people engagement ini bedanya sama divisi lain gitu? Terutama sama SR nih, biar tahu bedanya nih. Taruh nih, SR apa nih? SR tuh kayak HRD, rekan-rekan Smartisan dan Smart Friendzy ya. Nah kalau ini people engagement, jadi biar tahu bedanya ya, bahwa kerja di Smart Friend itu lebih menyenangkan begitu loh. Ada orang-orang ini gitu loh. Nah makanya kita harus tahu nih bedanya sama divisi lain apa. Mungkin bisa dijawab. Nah. Itu kita sering banget di apa namanya, orang miskom kalau kita tuh HR. Iya gitu dikira HR. Padahal kita pernah jadi bagian dari HR, tapi kita akhirnya satu entity sendiri, yaitu people engagement, langsung dibawa diikuti CEO. Jadi bedanya sama departemen lain sebenarnya sama aja, KPI-nya sama-sama susah, KPI-nya sama-sama panjang dan berliku perjalanannya. Tapi mungkin bedanya kita lebih ke apa ya, lebih ngurusin semua karyawan ya. Ya biasanya kita lebih ke yang mereka curhat, mereka pengen misalnya kalau kita datang ke Semarang nih, aku pengen banget loh, kayak misalnya aku pengen banget kayak sedekat apa sih, pengen sama atasan, pengen deket. Nah kita pengen meng-engage itu gitu loh, biar mereka lebih akrab, mereka lebih hangat, lebih warm. Jadi kan kalau kita udah happy di kantor, datang pengen ketemu atasannya, teman-teman tuh kayak lebih baik lagi. Dan mungkin satu lagi, karena kita punya namanya IES itu Engagement, Employee Engagement Survey, dan itu diisi oleh semua departemen dari Smart Friend, dan kita tahu tuh hasilnya segala macam. Jadi kalau misalnya Mas kamu tunjuk nih departemen A sampai Z, itu kita tahu problem, challenge sama kesulitan apa yang mereka sedang hadapi sekarang. Nah itu biasanya yang akan kita kasih solusi ketika kita udah mereka mengisi CES itu. Jadi misalnya nih ada departemen tuh masing-masing personality beda-beda tuh Mas. Saya brandform kan, kok isi orang muda-muda, gaul-gaul. Kalau dibandingin sama network kan beda-beda tuh. Kalau finance tegang-tegang. Iya. Bukan dia yang bilang ya, bukan saya. Tegang. Jadi kalau misalnya ini brandform sama network dibandingin usia beda, lama kerja beda, terus kerjaan juga beda, pasti mereka punya permasalahan dan tentunya solusi yang beda juga. Nah itu yang mungkin membedakan kita sama departemen lain. Kita lebih tahu ya, kita lebih bisa dibilang ya, kita berdasarkan IES lebih dekat dibanding dengan departemen lain ke internal sendiri. Karena people engagement, kita harus engage sama seluruh karyawan semua. Nah ini pertanyaan saya sih mungkin lebih ke detail ya. Sebenarnya people engagement ini sih buka link atau nomor atau kayak 911 lah gitu ya. Intinya nomor penting untuk curhat gitu ya. Kalau kita lihat kan Pak Ridwan Kamil ada curhat tuh, mobil curhat ya di Bandung ya begitu. Sebenarnya nih di Smart Friend tuh ada nggak? Maksudnya ada IG live Smart Friend. DM langsung IG live Smart Friend. Jadi DM aja nih DM ya. Jadi DM bisa DM langsung, nanti bisa dijawab langsung dengan miminnya gitu ya. Waduh, berarti nih isinya banyak banget ya, dari minta mau magang, nanyain network, mau langganan, karyawan sendiri. Berarti di DM aja ya Mbak Ruth ya, no problem ya gitu. Jadi itu bukan nomor aja nggak sih Pak? Ya, di atas jam 12 malam ini udah tidur. Miminnya lelah. Oke guys, Smart Friendzy dan Smartisan ya, yang mau gabung juga bisa DM juga nih. Sebenarnya nanya lowongan juga bisa ya Mbak ya. Bisa banget. Dari luar Smart Friend, mereka ada lowongan Smart Friend. Miminnya rajin kok ngebalas. Lihat tuh miminnya, jarinya sampai berotot ya. Jadi tiap hari dia exercise terus nih ya, nge-gym ya. Oke. Jadi rekan-rekan Smartisan dan Smart Friendzy bahwa di IG Live Smart Friend itu bisa curhat juga, bisa nanya macam-macam. Nah, itu tadi yang dijelaskan tentang people engagement. Nah, sebenarnya di people engagement ini orang itu ada berapa sih gitu? Timnya kita ada. Mungkin bisa didetailin nih Mbak sebelum menjelaskan. Sebenarnya tugasnya Mbak Ruth apa, Mbak Dian apa, Bu Ayu apa, terus kita kalau nggak masih novel ya apa gitu. Nah kita mungkin ada spesifikasi khusus gitu ya. Ya dasarnya sih kita kalau nggak ada.
Kalau apa mau kita ada. Ya. Kalau untuk yang lebih spesifikasi sih Ibu Ayu yang pasti itu komandannya kita. Ya, kemudian Mbak Ruth lebih ke yang branding, karena kita branding cuma kita branding internal itu Mbak Ruth. Kemudian saya lebih ke yang CSR. Jadi kayak misalnya saya juga kalau ada yang terus ada Smart Fit juga. Smart Fit tuh? Smart Fit? Apa tuh, saya jelasin kalian? Smart Fit itu komunitas olahraga. Kita support juga untuk yang komunitas sepeda, ada yang lari, ada yang badminton, ada yang zumba. Nanti mungkin teman-teman region kalau mau tanya-tanya atau mau minta support dari kita support. Kemudian kalau ada info-info garda depan yang butuh pertolongan, kami juga kerjasama dengan Yayasan Buddha Seci Sinarmas. Dengerin tuh teman-teman, lengkap banget nih yang diemban Mbak Diana. Terus lainnya mungkin? Yang lainnya ada namanya, kita punya satu namanya Intan, itu luar biasa yang mau support kita. Kita nggak akan bisa kemana-mana kalau budget dia yang nggak ngurus-ngurusin, karena kita benar-benar masing-masing punya masing-masing. Ada satu lagi yang kalau di IG-nya Live at Smart Friend, ada desain-desain yang bagus-bagus, itu namanya Mas Puji. Dia ada di standby di kantor Sabang karena dia harus selalu siap sedia untuk kita bikin desainnya kita di IG Live at Smart Friend. Jadi total orangnya berapa? Di Ibu Ayu, satu, kita bawahnya ada 6. Oh, total 6 ya? Ngurusnya berapa ribu karyawan di Sumatera? Dari semua region, dari ujung sampai ujung, dari Aceh sampai Lombok, Manado, Sulawesi, Kalimantan. Ini kalau ada yang curhat 10.000 karyawan ya, Mimin harus ke gym terus ini untuk balasnya ya. Luar biasa ya, People Engagement ini. Saya yakin juga di People Engagement ini juga banyak membantu rekan-rekan karyawan dan staff di Smart Friend, maupun juga yang di luar kita selain internal juga bisa tanya-tanya mengenai Smart Friend di IG Live of Smart Friend. Nah, tadi balik lagi ya, pertanyaan mungkin di depan udah dijawab, tapi mungkin lebih detail lagi. Saya tekankan lagi, berapa pentingnya People Engagement dalam Smart Friend ini, perusahaan dan Smart Friend ini? Kalau seberapa penting sekarang, terutama zaman baru-baru ini, People Engagement itu lagi berkembangnya di perusahaan besar, terutama kayak Telco atau FMCG kayak gitu. Kenapa? Karena mereka ingin karyawannya lebih happy, lebih produktif. Jadi kalau misalnya produktif itu kan relate ke banyak hal tuh Mas. Kalau misalnya kamu produktif dan happy sama pekerjaan kamu, otomatis kamu gak lihat kanan kiri dan pengen buru-buru resign gitu kan. Gak banyak sakit, gak banyak absensi segala macam. Jadi intinya kamu seneng dengan pekerjaan yang kamu punya seperti itu. Jadi kita juga selain menjaga kebahagiaan, kesehatan seperti dari Smart Fit, dan juga tiap bulannya kita bikin acara-acara seperti Employee Wellness Challenge, nanti ikutan ya. Wow. Itu sukses banget, itu sukses banget Employee Wellness Challenge. Di Sabang banyak yang ini ya, sehat dan totalnya langsing. Turun berat badan hampir 100 kilo. Jadi sehat, bonusnya langsing. Bonusnya produktif. termasuk saya ya. Ini ada buktinya. Ini juga sukses banget nih kemarin. Sukses ya. Saya dari 93 jadi 85 sekarang. Wih, keren banget. Sepedaan Mbak, kayak gini. Gokil kan? Jadi gue masih sepedaan. Jadi kalau ditanya seberapa penting banget, terutama untuk perusahaan yang menganggap karyawan nomor satu aset di kantor tersebut. Jadi buat Smart Friend, aset terbesar itu bukan BTS, bukan network, bukan apa lagi, bukan produk Smart Friend, tapi aset nomor satu itu adalah karyawan. People. Seperti Pak Joko tekankan kita dalam 5P ya, itu yang terakhir adalah people. Gitu. Jadi saya, paham banget nih ya, Pak Joko mau gitu ya. Luar biasa. Nah, sebenarnya nih capek nggak sih nurutin orang-orang nih gitu kan, ngurusin dari Aceh sampai Bali Nusra, sampai Kalimantan, sampai Sulawesi, capek nggak sih? Kalau dibilang capek, kita capek, tapi karena kita menikmati, kita happy, kita enjoy, dan sangat enjoy, jadi kita happy aja, kita senang aja. Itu kuncinya ya, jadi happy, enjoy, jadi nikmatin semua. Nggak capek nurutin orang-orang ya? Mungkin kalau dibilang nurutin kurang pas kan? Pas ya, gimana? Bukan nurutin tapi lebih kayak bahagiain orang. Wah, bahagiain. Biar orang happy dan bahagia. Nah ini masalah pertanyaannya yang bahagian kita siapa? Gak ada yang pengen nanya ya. Kayaknya Mimin galau nih. Oke, ini antara penting dan goals. Kalau penting kan ya penting ya, tapi goalsnya tuh apa begitu? Pasti kan
kalau sudah dalam suatu perusahaan ada goalsnya, misalnya mencapai revenue tertentu, mencapai achievement tertentu begitu. Nah, kalau goal dari people engagement itu apa Mbak Ruth dan Mbak Dian ini? Kalau goalnya itu yang pertama, goal ultimate terbesar dari kita adalah karyawan happy. Baik itu mereka sedang kerja atau ketika mereka sudah meninggalkan SmartFriend. Kan ada tuh orang yang kerja terus ketika meninggalkan sebuah perusahaan dia jadi bitter atau misalnya punya banyak masalah yang dia curhat segala macam. Kita ingatnya sih seperti layaknya hubungan. Jadi mungkin aku mengibaratkan hubungan kita dengan kantor itu kayak hubungan kamu dengan pacar misalnya gitu. Ketika kamu jalanin sama dia itu happy, tapi ketika bisa baik-baik juga happy gitu. Kayak kamu udah ngebangun sebuah hubungan yang harmonis, kamu happy sama orang tersebut, dan kamu juga senang melihat orang itu bahagia. Seperti itu sih kita bikin di People Engagement. Kita pengen karyawan kita happy, produktif, yang pasti sehat juga. Karena itu pesan nomor 1 Pak Franky ya. Yes. Waduh. Apalagi pengen semua karyawan itu happy dan tentunya produktif dan sehat. Wow, luar biasa sekali ya People Engagement ini. Aduh, ini kalau bisa dipaten di regional 1, oke ya kayaknya. Jadi dipaten oke juga nih dari divisi People Engagement yang ada di regional ya. Nah, begini, kita nih di tiap regional nih ada namanya Takis nih. Ya, Mbak Dian juga Mbak Ruth. Takis nih, Talk Asik SmartFriend. Ya, kita coba membuat konten-konten menarik untuk supaya bisa dilihat baik Smartisan maupun SmartFriendzy maupun internal maupun eksternal gitu ya. Jadi konten ini emang kita persembahkan untuk mereka yang yang mau kepo tentang SmartFriend, yang mau tahu kerja di SmartFriend itu seperti apa, promosi SmartFriend itu apa. Nah, jadi ada kita YouTube-nya nih ya gitu. Nah, kira-kira tips sukses apa nih untuk Takis nih, khususnya di regional North Central Java ini ya? Kalau itu expertnya. Wah. Tadi soalnya begini ya teman-teman, saya sebelum ketemu sama wanita-wanita cantik ini, bidadari cantik ini adalah, waduh, saya ini kok biasa nge-brief orang, sekarang di-brief nih ya. Boleh nih kasih inputan buat kita. Baru ini expertnya dibilang naikin view, bikin konten yang keren-keren. Wow, waduh. Tapi 1, YouTube Ads. Budgetnya naikin, langsung naik. Luar biasa. Hanya itu atau gimana nih? Sama sih aku lihat ini udah keren banget tuh, saya udah luar biasa. Kita aja nggak punya loh. Iya. Maksud sih, waduh. Timnya juga gila luar biasa, komitmen banget. Keluar dari mobil langsung paparazzi banyak banget. Kamu keren semua, kamu Ini timnya. Propertinya luar biasa udah. Properti, timnya udah oke, komitmennya udah oke. Paling ini aja sih sering-sering bikin konten. Oh iya, siap. Ini saran dari mimin kita. Sering-sering main ke Jakarta. Oh. Siap, kita siap nih tim untuk main ke Jakarta ya. Tadi tinggal approve-nya Pak Joko. Oke, teman-teman. Nah, yang kita harapin juga nih dari teman-teman dari People Engagement ini, apa sih quotes of the day untuk today, hari ini gitu loh. Biar teman-teman semangat, Takis sepanjang menonton ini semangat terus ya, dan lebih semangat lagi deh kerjanya maupun yang di sana, di luar sana juga lebih semangat. Coach Bayu, kerja adalah ibadah. Udah. Oh, kerja adalah ibadah. Nah, ya jadi berat ya. Berat banget ini. Itu katanya cuma 3 kata, kerja adalah ibadah. Tapi itu artinya luas sekali. Nah, mungkin bisa luasnya tuh seperti apa ya, Mbak? Coba Mbak Ruth dikupas sedikit dulu nih, luasnya seperti apa tuh? Jadi orang kan kerja tuh macam-macam kan, ada yang pengen dapat pengalaman, ada yang pengen dapat uang tentunya, ada yang pengen dapat internship, cari jodoh segala macam. Tapi kerja itu akan menjadi semakin mulia, semakin kamu syukuri ketika kamu menganggap pekerjaan itu adalah ibadah. Wow, aduh kata-katanya. Itu Bu Ayu. Bu Ayu ya? Iya. Jadi yang bikin meleleh saya Bu Ayu apa? Bu Ayu. Bu Ayu, saya meleleh Bu Ayu. Oke teman-teman Takis, ya, baik Smartisan maupun SmartFriendzy, demikian interview kita dalam podcast kita yaitu Takis NCJ. Yang jelas Takis ini akan lebih menarik lagi dengan narasumber lainnya yang pasti bikin kalian betah dan pastinya bikin kalian juga nonton terus.
Jangan lupa pantangin terus on Takis NCJ. Yang pasti tadi udah ada narasumber, besok kita akan lebih kreatif lagi membuat video-video yang menarik. Mungkin kita bisa sama-sama ya. You can see Smart Friend. Wow, wow, wow. Waktu itu saya meliput kecelakaan. Oke. Ya, kecelakaan dengan korban Serem sampai 9 orang. Meninggal semua. Ini kecelakaan beruntun, Mbak? Iya, kecelakaan beruntun di Banyumanik waktu itu. Oh. Kebetulan waktu itu saya berada di lokasi. Jadi saya di belakang truk yang memang waktu itu dia yang menjadi korban. Ya, menjadi korban liputan dan menjadi HL di Koran Suara Merdeka waktu itu. Takisnya Smart Friendly dan Smartisan kali ini kita membahas tentang profesi. Ya, profesi apa nih ya? Jadi kebetulan kita punya rekanan media yang yang sering bekerja sama dengan kita. Profesi ini ya dibilang serius dan cukup menjanjikan juga ya. Karena di dunia profesi ini yaitu profesi jurnalis, di mana profesi jurnalis ini sangat menantang. Banyak pengalaman dan banyak pendapat bahwa jurnalis ini juga suatu pekerjaan yang menantang dan berbahaya juga gitu. Tapi juga suatu pekerjaan yang menyenangkan menurut saya juga, ya, mewartakan berita. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu yang keren. Tunggu saja, kita panggilkan nanti narasumber kita dalam tayangan kita, yaitu Takiser, You Can See Smart Friend. Wow, wow, wow. Hai guys, ketemu lagi kita dalam Takis ya. You can see Smart Friend. Wow, wow, wow. Nah, kita kedatangan narasumber yang super cantik ya. Wartawan media Suara Merdeka. Iya. Benar ya? Betul. Nah, benar Iya. ya. Namanya siapa sih, Mbak? Ya, nama saya Vista Novianti. Ya, saya dari Koran Suara Merdeka. Wah, Suara Merdeka. Ini media yang paling tertua di Kota Semarang, benar ya, Mbak? Ya, di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah? Iya. Iya. Jadi- Korannya Jawa Tengah itu Suara Merdeka. Suara Merdeka. Iya. Berarti identik banget. Koran Jawa Tengah ya Suara Merdeka, benar ya? Betul. Gitu. Iya, korannya gitu. Wong Jawa Tengah. Korannya Wong Jowo ya, Mbak ya. Iya. Oke. Berapa lama sih Mbak nih udah bekerja di media ini ya? Kurang lebih sudah 12 tahun saya jadi wartawan di Suara Merdeka. 12 tahun, Mbak? Iya, betul. Sejak Yakin? tahun 2009. Oh, Ya. Mbak nggak coba-coba ngelirik ke dunia lain ya, maksudnya begitu? Enggak. Maksudnya ke, wah, saya nih lebih suka misalnya jadi di kitchen ya, masak, atau sukanya marketing begitu. Tapi lebih pilih media nih apa nih, Mbak? Kebetulan memang saya suka sekali menulis. Oke. Kemudian juga suka bertemu dengan banyak orang. Oh, Jadi oke. kebetulan juga saya kuliah di komunikasi. Oh. Jadi memang di situ saya ngambil jurusan di jurnalistik. Oke. Kemudian waktu lulus itu ada lowongan pekerjaan menjadi jurnalis di Suara Merdeka dan keterima sampai sekarang bekerja sebagai jurnalis. Ya, memang Waduh. karena passionnya di jurnalis. Passionnya di jurnalis ya? Jadi bekerja sekaligus hobi, passion gitu. Jadi Oh, memang oke. jadi pekerjaan itu terasa menyenangkan. Oh, mantap Iya, nih Mbak Vista ya. Guys, teman-teman semua yang ada di Takis ya, bahwa profesi itu ya nggak harus jadi sales, nggak harus jadi misalnya jadi tender atau jadi pewarta media juga pilihan yang bagus ya Mbak Vista ya. Iya, betul. Nah, ini berhubung kita ada cara Smart Friend nih hari ini nih ya Mbak Vista ya. Sejak kapan sih mengenal Smart Friend? Sudah sejak lama, sejak itu 3 tahun setelah bekerja di Suara Merdeka, saya kemudian
diundang liputan di Smart Friend. Sampai sekarang saya mengenal Smart Friend. Jadi memang sering banget liputan-liputan Smart Friend gitu. Sering ya Mbak ya? Iya, karena kebetulan memang saya menjadi jurnalis di bidang ekonomi. Jadi di Suara Merdeka itu ada halaman khusus, ada halaman ekonomi. Jadi waktu itu kita liputan Smart Friend, sudah lama banget. Sudah lama banget ya Mbak. Wah ini Mbak di ekonomi ya, iya, jadi di ekonomi. Hubungannya dengan ekonomi dan bisnis. Betul, gitu. Ekonomi. Mbak nih saya iseng nih nanya nih, Mbak pernah nggak sih jadi jurnalis yang serem-serem gitu? Misalnya pembunuhan, ya kira-kira kriminalitas pernah nggak Mbak? Ya. Waktu setahun atau 2 tahun pertama menjadi jurnalis itu kita tidak jadi langsung wartawan ekonomi. Jadi waktu itu kita wartawan meliput apa saja. Apa saja ya? Yang ada di sekitar kita. Gitu. Waktu itu saya meliput kecelakaan. Ya, kecelakaan dengan korban sampai 9 orang. Meninggal semua. Ini kecelakaan beruntun, Mbak? Iya, kecelakaan beruntun di Banyumanik waktu itu. Oh, iya, begitu ya, Mbak. Iya. Itu sampai pulang ke rumah teringat-ingat nggak, Mbak? Teringat-ingat sampai kebetulan waktu itu saya berada di lokasi. Jadi saya di belakang truk yang memang waktu itu dia yang menjadi korban. Ya, menjadi korban. Ya, jadi gitu. Jadi sampai saya melihat dengan mata kepala sendiri, melihat korbannya gitu ya? yang begitu. Jadinya sampai nggak bisa makan seminggu itu saya nggak bisa makan. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, Mbak. Dengan melihat kondisi korban gitu. Waduh. Akhirnya waktu itu liputan dan menjadi HL di Koran Suara Merdeka waktu itu. Wow. Ya, di halaman pertama karena itu memang kejadian luar biasa. Dengan 9 orang meninggal itu semua tewas. Oke. HL itu apa sih Mbak? Kan nggak tahu nih orang banyak nih. Kalau bahasa sekarang pasti viral. Ya benar ya Mbak. HL itu apa sih Mbak? HL itu headline. Jadi di halaman depan. Ya di halaman depan Koran Suara Merdeka waktu itu. Ya teman-teman nih ya kalau yang hobi menulis ya kayak Mbak Vista ini kalau mau jadi HL mesti latihan banyak ya nih ya. Betul. HL itu headline ya kalau di media ya gitu. Kalau sekarang bahasa anak milenial viral ya Mbak? Oh iya betul. Viral ya, oke gitu. Nah ini tadi balik lagi ya Mbak ya, Mbak Vista ini sudah menjadi wartawan atau jurnalis ini berapa lama? Sudah 12 tahun itu. 12 tahun itu ya? Kebetulan memang sejak dulu di Suara Merdeka sampai sekarang. Oh, oke. Amat juga ya. Ya. Terus, nah sekarang pas kita ada temu gathering ya sama teman-teman media nih, apa sih yang menarik Mbak bisa datang ke gathering kita ini, temu media bersama Smart Friend nih? Iya, paling berkesan ini adalah gathering yang pertama kalinya setelah pandemi ya. Kita tahu wabah pandemi ini begitu sangat luar biasa dampaknya. Jadi sampai kita selama 2 tahun itu memang membatasi aktivitas, memang bekerja dari dalam rumah. Kemudian sudah lama nggak ketemu Smart Friend, yaitu yang akhirnya sekarang ini setelah sekian lama 2 tahun ini baru ketemu lagi ini kangen ya Mbak? Ya, kangen karena selama ini kita komunikasinya dengan Smart Friend hanya WhatsApp, kemudian melalui email gitu, rilis berita gitu. Kemudian dengan ini pertama kalinya setelah 2 tahun ini sangat luar biasa akhirnya kita bisa ketemu. Tapi juga banyak pengalaman yang berkesan juga. Jadi sebelumnya tuh kita waktu sebelum pandemi itu sering setiap tahunnya kita diajak gathering ke luar kota. Oleh Smart Friend. Saya sudah sampai ke Singapura waktu itu. Ya dengan waktu itu dengan Pak Roberto. Pak Roberto juga ya. Berarti kangen Pak Roberto, boleh disapa Pak Roberto. Iya Pak. Ingat nggak Pak naik ini apa namanya wahana permainan sampai sampai histeris gitu. Ingat Mbak Vista ya, Pak Roberto ya. Oke, dari Suara Merdeka. Sampai Singapura, sampai Batam itu kemudian kita di sana kita diajak untuk ibaratnya kayak tes sinyal di daerah Batam waktu itu ya. Jadi ternyata memang coverage dari Smart Friend sangat bagus sekali sampai seluruh Indonesia. Berarti itu acara yang berkesan ya, Mak? Langsung dengan headnya kita, Pak Roberto Saputra ya, begitu ya. Nah, ini udah ngikuti gathering kayak gini tuh, kalau Mbak Vista hitung tuh udah berapa kali ya Mbak ya? Aduh, sampai nggak kehitung. Dulu ya? Sebelum pandemi itu setiap setahun sekali. Setahun sekali ya? Kita diajak ke Bali pernah, ke Batam, Singapura,
ke Lombok juga pernah. Oh, udah pernah ya? Iya. Waduh, diajak jalan-jalan terus ya? Iya, terus ke Jogja waktu itu. Jogja, jadi ya? memang kita oh, itu naik sepeda goes terus dipijetin ya Mbak ya? Iya. Ikut yang ya pijet ya? Naik sepeda waktu itu, Oke. di Bali ya? Ya, benar. Kira-kira Mbak selama menjadi jurnalis ini ya, hal apa sih yang paling menarik Mbak? Yang paling menarik kebetulan memang saya sering suka sekali bertemu dengan banyak orang. Iya. Setiap hari itu saya ketemu orang beda-beda semua, dari semua, dari baik itu akademisi, kemudian dari pengusaha, dari pelaku industri semuanya, dari juga pejabat, Pak Wali, Pak Gub. Jadi akhirnya kita tahu, kita kenal dengan bermacam karakter dari mereka. Kemudian banyak ilmu yang akhirnya kita dapat. Iya. Nah, saya ini duduk di samping Mbak Vista aja lang dapat ilmu nih saya nih. Ketemunya sama bawa pejabat ya, keren banget nih guys. Oke. Nah, apa sih Mbak merasa yakin dengan pekerjaan jurnalis itu bisa menghidupi kehidupan Mbak Vista dan keluarga gitu? Apa sih Mbak yang membuat yakin gitu bahwa pekerjaan itu ya nggak harus kita kerja di bank atau kerja di mana tapi lebih memilih ke jurnalis gitu? Apa sih yang membuat Mbak yakin? Kalau jurnalis itu waktunya lebih fleksibel ya. Fleksibel, jadi kita bisa tetap juga saya sebagai istri dan juga sebagai ibu. Jadi waktunya masih bisa meluangkan waktu untuk anak misalnya. Jadi mengantar les, kemudian mungkin apabila anak saya sakit bisa mengantar dulu ke dokter kayak gitu. Jadi lebih fleksibel itu yang enak sekali karena kita bekerjanya di lapangan. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita harus mengatur waktu juga gitu. Jadi kemudian kita juga masih bisa bertemu dengan orang. Kemudian dari mereka kita bisa dapat ilmu baru itu yang paling jadi saya juga tidak hanya jadi jurnalis juga. Jadi dengan jurnalis saya juga bisa saya juga jadi guru juga. Ya. Di mana nih Mbak? Di SD Islam Al Azhar di SMP. SMP ya? Ya, saya juga mengajar di ekstrakurikuler jurnalistik. Waduh. Ya, jadi menjadi ya? wartawan itu akhirnya membuka wawasan pengalaman ya? baru Pengalaman juga di bidang yang lain karena dengan ilmu yang kita dapat akhirnya bermanfaat bagi banyak orang dan bisa diterapkan ya Mbak Vista ya. Betul, wah luar biasa ya. Jadi pernah nggak Mbak ketakutan jadi jurnalis? Pernah nggak ada rasa gitu? Rasa ketakutan itu mungkin lebih ke ini ya dari segi keselamatan ya, maksudnya dengan mobilitas yang tinggi. Kemudian saya juga kesana kemari itu mungkin yang pertama kesehatan itu yang harus selalu dijaga jangan sampai sakit gitu. Kemudian lalu lintas sekarang kan juga semakin padat, jadi lebih ke keselamatan dan keamanan gitu ya. Karena tidak jarang pula kita juga liputan malam hari juga gitu. Jadi keselamatan kemudian kriminalitas ketika kita di jalan malam-malam itu yang ada rasa ketakutan sebagai jurnalis karena kita memang bekerjanya tidak berangkat pagi pulang sore tidak. Jadi sepanjang hari itu kita bisa bekerja gitu. Hari Minggu pun juga kita bekerja walau juga di rumah kalau ada bisa liputan. bekerja ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang nih ya sebagai jurnalis kan juga sering mengupload di media sosial ya. Itu mengenai pendapat itu gimana ya Mbak ya? Ada jurnalis-jurnalis yang memang dia ngasih link atau berita tuh di medsos gitu. Kalau Mbak kan memang sudah ada pakemnya ya di Suara Merdeka gitu. Pandangan Mbak tentang sosial media gimana nih? Karena juga ini sekarang ya bisa dibayangkan ya sosial media itu juga kenceng loh Mbak. Maksudnya pemberitaannya gitu dibandingkan dengan yang sudah berafiliasi seperti Suara Merdeka ini gimana Mbak? Iya. Sosial media sekarang ini penggunanya cukup banyak ya. Sekarang sudah banyak sekali Bangan. Kebetulan memang kalau saya itu juga aktif di medsos juga. Jadi saya juga punya Instagram dan aktif juga di Facebook. Dan ketika saya liputan kadang
sering mengupload sesuatu yang salah satu produk dari pelaku bisnis yang memang baru. Jadi saya juga berkecimpung juga di medsos juga gitu ya. Dan sekarang juga banyak sekali blogger-blogger ya itu ya, blogger-blogger yang memang malah justru mereka juga ibu rumah tangga juga. Ya, punya teman juga ada blogger, mereka ibu rumah tangga dan mereka cukup sukses juga dengan medsos mereka yang mereka punyai gitu. Jadi mereka juga ikut mempromosikan. Kalau saya sih lebih sangat senang sekali ya, artinya produk dari sebuah operator seluler misalnya di smartphone itu akhirnya bisa terpublikasikan. Ya, karena medsos itu memang jangkauannya luas banget gitu ya. Jadi dengan banyak orang sekarang pengguna gadget yang semakin tinggi kan. Iya, gitu. benar-benar. Nah, tadi kan Mbak udah datang nih dalam gathering kita, juga udah ngobrol dengan atasan saya, Pak Fadil gitu ya. Kira-kira mau nulis apa sih nih ya setelah lama nggak ketemu dengan smartfren nih? Apa yang mau ditulis nih tentang smartfren nih di hari gathering ini gitu? Untuk pemberitaan besok pagi nih. Oh iya. Kalau saya sih lebih tadi ya produk-produk inovatif yang baru diluncurkan ya kayak tadi gokil itu ya. Mungkin memang suatu produk diluncurkan itu dari sebuah operator seluler itu menandakan bahwa operator tersebut itu cukup inovatif gitu. Jadi dengan produk itu kemudian saya akan mempromosikan, berusaha mempromosikan kepada pembaca biar pembaca ini masyarakat ini juga ikut menggunakan salah satu produk dari smartfren. Waduh, saya bangga banget nih ya punya teman kolega Mbak Vista yang mau bantu kita nih ya. Terima kasih. Iya. Terus apa sih tanggapan tentang kita nih ketemu nih ya engagement hari ini nih, tanggapan Mbak apa nih, acaranya gimana nih gitu? Acaranya sangat luar biasa, ya itu tadi sudah lama tidak ketemu, jadi terus ini kita bisa ketemu lagi karena memang kalau ketemu itu kita lebih enak aja daripada di melalui rilis gitu ya. Jadi kalau ketemu kayak gini tuh rasanya bisa saling tahu gitu apa saja produk apa saja yang barusan diluncurkan atau perkembangan terbaru apa yang sudah dicapai oleh smartfren kayak gitu. Jadi di tengah persaingan mungkin antar operator seluler yang semakin sengit ya, paling enggak smartfren ini juga ternyata terus eksis, bahkan selalu berinovasi dengan produk-produk baru. Oke, mantap ya. Tadi kan kita juga ambil nggak apa-apa ya, kita ambil saran dan kesan yang didapat setelah gathering ini ya Mbak Vista ya, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman takis kita, tak asik smartfren ini, bahwa gathering sama smartfren tuh luar biasa dan menarik begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Iya. Ya, terima kasih sekali. Gathering smartfren kali ini sangat luar biasa. Kami pewarta media diundang untuk mengikuti kegiatan ini. Acaranya keren. Kemudian kita juga dapat ilmu baru, dapat informasi baru mengenai smartfren, perkembangan terkini seperti apa, kemudian inovasi apa yang sudah dihadirkan oleh smartfren, kemudian pencapaian apa yang sudah dicapai oleh smartfren, kemudian kedepannya juga optimisme apa yang sudah diraih, kedepannya seperti apa dari smartfren. Semoga smartfren bisa menjadi operator seluler yang paling nomor satu, yang terdepan, yang banyak diminati oleh pelanggan, kemudian jumlah pelanggan juga semakin bertambah terus. Amin. Dan semoga smartfren bisa disukai oleh kaum milenial juga semua kalangan masyarakat. Oke, aduh, makasih banyak ini Mbak Vista, kita sore yang teduh ini udah bisa ngobrol, bisa ya Mbak Vista bisa membagi cerita ya kepada teman-teman takis bahwa profesi jurnalis itu menyenangkan ya Mbak ya, jadi nggak harus kita kerja di kantoran, tapi kerja di lapangan lebih menyenangkan, begitu ya. Betul. Oke, sekian wawancara saya dengan Mbak Vista selaku pewarta berita dari Suara Merdeka ya, korannya Wong Jowo ya.
Teman-teman, sampai ketemu lagi di acara Takis kita selanjutnya. Kita akan kasih nih narasumber-narasumber yang menarik kayak Mbak Vista ini ya. Pengalamannya luar biasa, 12 tahun ya. 12 tahun menjadi pewarta berita, jurnalis yang keren banget ya. Oke Mbak, kita boleh sama-sama. You can see Smart Friend. Wow. See you, dadah. Dadah.